Halo guys, ketemu lagi dengan aku di videoku. Udah lama aku nggak bikin video. Don't forget to subscribe. Aku biasanya bikin video tentang bongkar-bongkar dan forex. Sekarang aku pengen bikin tentang forex. Kalau di YouTube itu kan banyak tentang eh, how to make money from forex ya. Aku sekarang pengen cerita aja dulu tentang sejak kapan munculnya forex itu sebenarnya. Forex itu foreign exchange market. Oke, jadi kronologi sejarahnya itu ya awal mulai adalah adanya pertukaran mata uang sampai menjadi pasar forex yang modern seperti sekarang ini. Sampai akhirnya kita bisa trading lewat handphone yang sangat gampang sekali ya. Jadi awalnya itu tahun ya mulai dari tahun 600 sebelum Masehi sampai 1600 Masehi. Jadi awalnya itu ini kan aku search di Google, jadi aku rangkum dan aku ceritain ya. Jadi awalnya kurang lebih tahun 600 sebelum Masehi itu peristiwa pentingnya itu bangsa Turki kuno, bangsa Lydia itu memperkenalkan koin emas dan perak. Ya, jadi itu awal-awal muasal lahirnya pertukaran fisik, uang fisik antar wilayah ya. Terus kemudian ke tahun 200 sebelum Masehi itu Kekaisaran Romawi dan Tiongkok menggunakan standar perak dan emas. Nah, disinilah munculnya nilai tukar antar koin. Jadi dia ada rate-nya sendiri, emas berapa, perak berapa. Lanjut sampai ke abad 14 dan 15, kota Venesia dan Florence di Italia jadi pusat keuangan Eropa. Nah, ini awal konsep money changer antar negara. Dilanjut dari yang sebelum-sebelumnya ya. Sampai di tahun 1602 di Indonesia, Belanda mendirikan VOC melakukan transaksi lintas negara. Jadi perdagangan global mulai tumbuh. Jadi kalau dari sini lintas negara itu di abad 14 sampai 16 itu sudah mulai di Eropa, Belanda, dan yang Belanda yang mungkin seperti itu ya. Nah, pada era ini forex belum berbentuk pasar global, tapi transaksi antar negara sudah mulai dilakukan lewat pedagang dan bankir. Kemudian lahirnya pasar valuta asing (falas), forex market itu pada abad 17 sampai 19. Nah, pada era inilah baru dimulai perdagangan internasional itu berkembang pesat. Jadi tahun 1694 didirikan Bank of England (BOE). Dampaknya terhadap forex itu Inggris mulai menjadi pusat transaksi internasional. Jadi awalnya itu Bank of England dan pusat transaksi internasionalnya itu di Inggris. Kemudian lanjut 1704, transaksi pertukaran mata uang pertama itu tercatat di London. Jadi 10 tahun setelah Bank of England didirikan, baru ada transaksi pertukaran mata uang pertama antar negara itu di London. Nah, London menjadi pusat keuangan global. Kemudian 100 tahun kemudian, tahun 1800-an, London dan Amsterdam memimpin pasar valuta asing dunia. Jadi terjadi peningkatan volume transaksi antar negara yang besar. Kemudian tahun 1875, disinilah dunia mulai menggunakan gold atau emas sebagai standar sistem. Tadi sebelumnya di awal itu kurang lebih tahun 200 sebelum Masehi itu Romawi dan Tiongkok sudah menstandarisasi perak dan emas tapi dalam berbentuk koin. Nah, baru di tahun 1875, artinya 2000 tahun kemudian, barulah dunia menggunakan gold sebagai standar sistem. Nah, standar sistemnya itu mata uang terhadap emas yang membuat kursnya itu stabil. Jadi disitulah diterapin nilai emas berapa, gold. Pada periode ini forex market itu udah mulai terbentuk, tapi belum bebas karena sistem goldnya masih standar. Nah, masuk ke era tahun 1875 sampai 1914, itu era di mana standar emas itu mulai diterapkan.
Jadi sebagian besar dunia itu mulai sepakat memakai gold sebagai standar. Artinya satu mata uang sama dengan sejumlah emas tertentu. Jadi USD senilai emas berapa, terus pound senilai berapa. Nah, contohnya kayak tadi satu pound itu aku search di Google pada waktu tahun 1914 itu dia setara 4,2 ons emas. Jadi yang mengakibatkan kurs antar negara otomatis stabil karena si emasnya ini yang menjadi patokan seperti itu. Kemudian dampaknya standarisasi emas tadi ke forex itu pasar forex menjadi lebih terstruktur, volatilitas rendah, tetapi pertumbuhan ekonomi juga mulai bertumbuh ya. Namun Perang Dunia I di tahun 1914 menghentikan sistem ini karena negara butuh mencetak uang untuk biaya perang. Nah, jadi masing-masing negara itu mencetak uangnya sendiri, itulah yang mulai kacau ya. Masing-masing mencetak uangnya. Jadi tapi tetap bisa distandarisasi dengan emas. Kemudian di tahun 1944 sampai 1971, nah inilah awal modern forex. Jadi tahun 1944 sampai 1971 awal munculnya forex yang modern antar dunia. Jadi setelah perang dunia kedua dibentuk kesepakatan ini, informasinya Bretton Woods Agreement di New Hampshire, Amerika Serikat, Juli 1944. Jadi isi kesepakatannya USD dijadikan mata uang cadangan dunia. Makanya sampai sekarang semuanya itu base-nya ke USD, gold USD, emas USD, kopi ke USD, tembakau ke USD, semuanya over USD. Makanya kalau ada yang bilang, mungkin ada yang berpendapat Cina pengen mengalahkan USD, kayaknya nggak bisa ya, karena memang sudah lama terbentuk. Jadi juga susah untuk, bukan agak susah, kayaknya susah memang untuk mengganti base currency-nya itu dari USD ke yang lain. Nah, waktu itu satu USD itu dipatok 35 dolar per ons. Nah, kalau waktu sebelumnya itu kan 1 pound 4,25, sedangkan sekarang di tahun ini satu ons itu 35 pound. Artinya mata uang USD itu memang lebih kuat dulu daripada pound, karena 1 pound hanya satu ons itu dihargai 4,25 ons dihargai 1 pound. Artinya 1 ons itu dihargai seperempat pound ya, dibagi 4 seperempat pound. Sedangkan 1 ons emas dihargai 35 USD. Oh, terbalik dong berarti. Berarti mata uang pound yang lebih kuat dari USD. Iya, sorry salah. Berarti terbalik. Karena 35 USD per ons, yang ini 1 pound seperempat pound itu harganya 1 ons. Ya, berarti memang pound sterling ya. Sampai sekarang terbukti memang yang masih paling kuat ya, GBP di mata uang di forex market. Nah, tadi sampai mana? Sampai lahirnya, tadi ini sampai ini mata uang. Mata uang negara lain dipatok ke USD, itu dia yang base-nya. Jadi dampaknya ke forex ya, lahir pasar forex internasional yang terpusat. USD menjadi mata uang utama dalam perdagangan global. Stabilitasnya tinggi, tetapi fleksibilitas rendah. Kemudian muncul lahirnya runtuhnya Bretton Woods dan lahirnya forex bebas. Nah, tahun 1971. Jadi mulai forex itu muncul berarti di 1971. Pada 15 Agustus, Presiden AS Richard Nixon menghentikan konvertibilitas USD ke emas. Jadi muncul sistem baru namanya Free Floating Exchange Rate System. Nah, perubahan inilah yang kurs mata uang tidak lagi tetap ditentukan oleh pasar. Muncullah forex market modern di pasar antar negara, terus kemudian itu mengakibatkan volatilitas meningkat seperti itu.
Kemudian tahun 1971 itu kan lahir dia. Nah, sekarang 1973 sampai sekarang disitulah forex elektronik dan online trading yang sampai sekarang diterapkan ya. Jadi karena sistem kurs bebas itu 1971 itu dihentikan tadi sama Richard Nixon, kemudian volatilitas meningkat, pasar naik, jadi disitulah muncul pasar elektronik dan online trading sampai sekarang. Jadi 1973 perkembangannya itu nilai tukar mata uang mulai floating bebas. Ya, jadi forex menjadi pasar global global pertama. Kemudian tahun 1978 itu muncul SWIFT, tahu kan SWIFT code, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Nah, itu kalau kita ngirim antar bank ada SWIFT code-nya. Jadi tahun 1978, kemudian 1980 komputer dan jaringan elektronik mulai digunakan. Disitulah trading forex antar bank menjadi semakin efisien. 1990-an mulai muncul broker retail. Nah, jadi broker retail itu muncul tahun 1990-an. Ya. Di situ trader individu bisa mulai ikut pasar forex. Tahun 1996 lahir platform trading online pertama. Itu dulu aku tahunya sih tahun 1998 itu kalau nggak salah FXCM sih di UK. Nah, itu dia jadi memang udah lama. Terus di situ mulailah bisa online trading dari rumah. Tahun 2000-an mulai muncul MetaTrader 4, MetaTrader 5, Ctrader dan platform lainnya. Di situ trading forex retail yang meledak sampai sekarang. Dan tahun 2020-an AI, bot trading dan analisa data besar dipakai. Jadi efeknya itu forex itu semakin cepat dan transparan dan otomatis, dan semakin banyak orang yang basicnya langsung kayak pengen cepet kaya. Kemudian jadi akhir ceritanya yaitu mulai tahun 600 sebelum Masehi udah mulai perdagangan antar negara yang diawali di mana tadi, di Italia ya, bukan, mulai di bangsa Lydia, Turki kuno, koin emas, baru lahir ke Romawi, Tiongkok, standar perak, baru Venesia, Florence, pusat keuangan Eropa, baru didirikannya Bank of England, baru London, Amsterdam, baru mulai menerapkan kesepakatan si Amerika mencetak uang, sampai pada akhirnya free floating diterapkan, dan sampai sekarang perkembangan teknologi semakin cepat. Jadi forex market itu sudah ada konsepnya sejak ribuan tahun lalu, 2000 lebih, yang diawali oleh pertukaran emas dan perak. Forex modern lahir setelah Bretton Woods 1944. Nah, kemudian lahirlah forex bebas diterapkan 1971, 76 barulah mulai perdagangan forex antar bank, baru 1996 baru yang retail. Jadi forex retail itu mulainya 1996, 1990-an lah mungkin ya, 94, 96. Nah, seperti itu cerita singkatnya tentang forex. Jadi aku pengen cerita tentang forex, bagaimana dia bisa sampai sekarang muncul. Nah, seperti ini pound USD. Nah, nanti aku bikin video lagi, mau cerita lagi untuk nambah menambah pengetahuan tentang forex, tapi bukan yang technical atau apa, bukan price action, tapi tentang sejarahnya. Tadi kan mata uang pound itu kenapa dia paling kuat sampai sekarang, yaitu karena awalnya mereka udah menerapkan 1 pound itu setara 4,2 ons, sedangkan USD dia menerapkan $35 itu setara 1 ounce. Jadi memang pound itulah kenapa pound sampai sekarang mata uang terkuat. Kemudian dikenal juga karena Bank of England yang pertama muncul itu, kalau di forex itu di sejarah itu ada namanya istilahnya cable pairs sama dragon pairs. Jadi nanti aku cerita tentang cable pairs dan dragon pairs. Oke.
Jadi sekian videonya, mudah-mudahan bermanfaat dengar ceritanya biar tahu. Jadi forex retail itu muncul 1996 sampai sekarang semakin membooming dengan kecanggihan komputer yang super cepat, sangat cepat. Jadi orang bisa mengolah data dengan sophisticated ya. Oke, semoga bermanfaat dan terhibur. Terima kasih untuk waktunya. Don't forget to subscribe.